datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dalam acara perpisahan siswa-siswi angkatan keempat SMP Fastabiqul Khairat Samarinda tahun ajaran 2022-2023. Bertempat di Ballroom Hotel Puri Senior Samarinda, Sabtu 17 Juni 2023. Dengan segala hormat kami persilahkan kepada para tamu undangan dan seluruh wali murid untuk dapat berdiri sejenak dan bersiap menyambut Ananda siswa-siswi SMP Fastabiqul Khairat Samarinda angkatan keempat. Marilah kita sambut bersama prosesi kirap siswa-siswi angkatan keempat Amerta Generation SMP Fastabiqul Khairat Samarinda tahun 2022-2023. Beri hormat kepada tamu undangan. Balik kanan. Beri hormat kepada para orang tua. Balik kanan. Kepada seluruh hadirin dan siswa-siswi, dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Bapak Dr. Barlin Hadi Kusuma, SPD, MED. Yang terhormat,
Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Ibu Dr. Anda Hajjah Nursehan MPD. Yang terhormat Ketua MKKS Kota Samarinda, Bapak Amiruddin SPD MM. Yang terhormat Pengawas Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda, Bapak Syiar Islami. Yang terhormat Pengawas Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda, Bapak Ali Anwar. Yang terhormat General Manager Puri Senior Samarinda, Bapak Darwis. Yang terhormat Manajer Pengembangan Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda, Bapak Dr. Andes Joko Wahyono MPD. Yang terhormat Manajer Pendidikan Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda, Bapak Dr. Abdul Rahman MPD. Yang terhormat Penjamin Mutu Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda, Bapak Dr. Andes Bambang Sri Wahyono MPD. Yang terhormat Kepala Unit PGTK Fastabikul Khairat Samarinda, Ibu Dewi Utami MPD. Yang terhormat Kepala Unit SD Fastabikul Khairat Samarinda, Ibu Supriyati ST. Yang terhormat Kepala Unit SMP Fastabikul Khairat Samarinda, Bapak Suparjono MED. Yang terhormat Kepala Unit SMA Fastabikul Khairat Samarinda, Bapak Rasyanto MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Unit PGTK SD, SMP, dan SMA Fastabikul Khairat Samarinda. Yang terhormat Ketua Komite Sekolah SMP Fastabikul Khairat Samarinda, Ibu Eni Widyastuti SSI. Yang terhormat Bapak Ibu sponsor wisuda Amerta. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 9 SMP Fastabikul Khairat Samarinda. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan karyawan SMP Fastabikul Khairat Samarinda, serta siswa-siswi dan hadirin yang kami banggakan. Dan tentunya tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Hotel Puri Senior Samarinda yang telah menyediakan tempat terbaiknya untuk terselenggaranya acara ini. Kepada Aubrey Present dan RMG Company yang telah membuat acara ini tampak lebih sempurna. Serta tak lupa berkat dukungan dan kerjasama yang maksimal dari seluruh jajaran Komite kelas 9 SMP Fastabikul Khairat Samarinda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan selain rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Seluruh hadirin dan siswa-siswi yang berbahagia, untuk memulai dan membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya, lantunan kalam ilahi oleh Ananda Anggi Apriyani Zelvina dari kelas 9 Imam Qurtubi. Kepada Ananda Anggi Apriyani Zelvina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Faja'alahu gusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fazakir in nafa'atiz zikra. Sayazakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Allazi yashlan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbihi fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Akmal Baihaqi SPD. Kepada Bapak Akmal Baihaqi SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan dalam acara kita pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah yang Maha Pengasih, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Fastabikul Khairat Samarinda.
Untuk itu ya Allah, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa guru-guru dan dosa orang tua kami, serta dosa seluruh umat Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada guru-guru dan orang tua kami yang sangat kami cintai. Karena atas jasa besar merekalah kami semua bisa memiliki ilmu untuk seterusnya dapat diamalkan dalam kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami keberkahan ilmu yang telah kami pelajari semasa di sekolah ini. Bimbinglah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridhoi. Jadikan sekolah ini adalah sekolah yang selalu melahirkan generasi muda yang unggul dalam prestasi dan memiliki akhlak yang mulia. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu amanah dalam menjalankan kehidupan ini, lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta ikhlas dalam mengabdi kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, Mars Fastabiqul Khairat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia bangsa dan tanah
menuju ke acara selanjutnya. Sambutan yang pertama sekaligus laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Perpisahan Angkatan keempat. Kepada Bapak Wisnu Tristia SPD GR, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Barlin Kusuma SPD MPD selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Nursehan MPD selaku pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Yang terhormat Bapak Amiruddin SPD MM selaku Ketua MKKS Kota Samarinda. Yang terhormat Bapak Syiar Islami selaku pengawas Yayasan Fastabiqul Khairat. Yang terhormat Bapak Ali Anwar selaku pengawas Yayasan Fastabiqul Khairat. Yang terhormat Bapak Darwis selaku General Manager Hotel Puri Senyur. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Wahyono MPD selaku Manajer Pengembangan Yayasan Fastabiqul Khairat. Yang terhormat Bapak Dr. Abdurrahman MPD selaku Manajer Pendidikan Yayasan Fastabiqul Khairat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Sri Wahyono MPD selaku Penjamin Mutu Yayasan Fastabiqul Khairat. Yang terhormat Kepala Sekolah TK, SD, dan SMA Yayasan Fastabiqul Khairat. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah TK, SD, dan SMA Fastabiqul Khairat. Yang terhormat Ketua Komite SMP Fastabiqul Khairat. Yang kami hormati Bapak Ibu Komite kelas 9 Angkatan keempat. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 SMP Fastabiqul Khairat serta siswa-siswi SMP Fastabiqul Khairat yang sangat kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya hari ini kita bisa hadir di tempat yang indah ini dalam rangka perpisahan Angkatan keempat SMP Fastabiqul Khairat Samarinda. Yang kedua, selawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan ke Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin haturkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang berkenan untuk hadir dalam acara perpisahan Angkatan keempat SMP Fastabiqul Khairat. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pula kepada orang tua murid, komite, serta para donatur yang telah bahu-membahu menyelenggarakan acara perpisahan pada hari ini sehingga tampak lebih indah dan meriah. Yang terakhir, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, seluruh panitia yang bekerja keras membantu sehingga acara pada pagi hari ini insya Allah berjalan dengan lancar. Insya Allah pada tahun ini acara perpisahan Angkatan keempat SMP Fastabiqul Khairat Samarinda mengusung tema Amerta.
Amerta ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti keabadian. Hal ini dimaksudkan kiranya apa yang sudah dibekali oleh SMP Fastabikul Khairat kepada Ananda semua menjadi amal jariah yang kekal. Amal jariah yang diamalkan oleh Ananda bagi Bapak Ibu guru, bagi sekolah dan bagi masyarakat. Yang kedua, kami berharap Ananda angkatan keempat akan kekal menjadi bagian dari memori sekolah SMP Fastabikul Khairat Samarinda. Tahun ini SMP Fastabikul Khairat Samarinda meluluskan 94 siswa-siswi terdiri dari 43 siswi putri dan 51 siswa putra. Terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama kelas Imam Ghazali, yang kedua kelas Imam Nawawi, yang ketiga kelas Imam Hasan, dan yang terakhir kelas Imam Qurtubi. Terakhir, kami memohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara wisuda perpisahan angkatan keempat siswa-siswi SMP Fastabikul Khairat masih banyak terdapat kekurangan. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun nasihat. Angin meniup serumpun padi, membujur lebar di sawah petani. Bawalah selalu ilmu dan budi, jujur dan sabar diteladani. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sambutan dari manajer pengembangan Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda kepada Bapak Dr. Andes Joko Wahyono MPD. Kami persilakan. Dipesanin panitia tadi, Pak, sambutan jangan lebih dari 15 menit katanya. Jadi saya siap-siap, padahal udah siapin banyak saya ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Balin Hadi Kusuma, sahabat saya dari Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Terima kasih Pak sudah hadir hari ini. Pak Balin ini dulu orang tua murid kita di SD pada waktu itu ya. Sekarang putrinya sudah kuliah di semester 6, kemudian satu di SMA 10 ya Pak ya kelasnya. Ya alhamdulillah hari ini bisa hadir. Bapak Amiruddin SPD MM, Ketua MKKS Kota Samarinda, terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian Pak Ali Anwar belum datang ya. Pak Darwis, wah ini yang punya hotel Puri Senior, terima kasih Pak. Ke Pak Bambang Sri Wahyono, teman saya, sahabat saya, bagian penjamin mutu, Kepala Sekolah SMP yang punya hajat, Pak Suparjono, kemudian Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMA, waduh SMA diwakili ya, ada 2 orang ya. Kemudian siapa lagi? Oh Ibu, kalau SMA ada kok, kalau SMA nggak kelihatan. SMA dan juga ada wakilnya 2 orang. Kemudian Ketua Komite SMP, terima kasih Bu sudah hadir ya. Kemudian Bapak Ibu sponsor ya yang telah mensukseskan acara ini, Bapak Ibu orang tua murid yang berbahagia serta anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Fastabikul Khairat
yang hari ini akan dilepas. Ya. Kita semuanya wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita hari ini diberi kesehatan ya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu, orang tua murid yang berbahagia, saya ingin mengutip satu riset ya yang diadakan oleh satu lembaga riset yang sangat terkenal di Amerika ya, PwC. Beliau meriset ada 20.000 orang pekerja di benua Amerika, di benua Eropa, diwakili ya, kemudian di Asia dan Afrika. Dari 20.000 itu yang diriset, ya, ada 63% mereka sangat khawatir dengan pekerjaannya karena adanya automation, ya, otomatisasi pekerjaan yang saat ini artificial intelligence yang sedang berkembang. Dari 63% itu, ada 10% yang sangat takut kehilangan pekerjaan. Jadi dibayangkan 63% yang khawatir dan 10% yang sangat khawatir dengan pekerjaan. Laporan di bulan Mei yang lalu tahun 2023, ya, Direktur IBM Internasional mengatakan bahwa 30% pekerjaan, ya, pekerja IBM di seluruh dunia terancam kehilangan pekerjaan. Nah, apa maksudnya saya menceritakan ini? Dunia berubah. Keterampilan kita juga harus berubah, menyesuaikan. Begitu banyak hal-hal yang saat ini bisa dikerjakan oleh teknologi. Sehingga banyak sekali orang-orang, organisasi, lembaga, semuanya berlomba-lomba untuk menguasai teknologi. Dulu, dokter ahli jantung, ada dokter yang paling hebat itu yang paling dibayar mahal. Karena apa? Karena dia bisa membacakan hasil daripada teknologi yang hasil rekam jantung. Saat ini dokter ahli jantung yang dulu dibayar sangat mahal, pekerjaannya bisa digantikan oleh artificial intelligence. Itu kata kemarin Khairul Tanjung yang mengatakan, seorang konglomerat, karena dia juga seorang dokter. Dia mengatakan seperti itu. Nah, perubahan-perubahan seperti ini, Bapak Ibu, ya, mengakibatkan tadi sekolah-sekolah juga berlomba-lomba untuk melakukan keterampilan baru. Setidaknya saya melihat ada 3 tanggapan sekolah, ya, menghadapi perkembangan teknologi ini. Ada sekolah-sekolah yang pasif, artinya membiarkan biar saja teknologi, toh kami sudah membina anak murid kami yang sudah hebat-hebat sebelumnya yang menjadi orang hebat. Ada sekolah yang merasa sudah hebat, dia tidak lagi memperbaiki diri. Ada juga sekolah yang reaktif. Reaktif itu artinya sekolah yang sudah terjadi perubahan, baru dia melakukan perubahan, baru sibuk melakukan perubahan. Nah, sekolah-sekolah seperti ini biasanya ikut-ikutan, tidak mempunyai konsep yang jelas tentang adanya perubahan. Dan yang ketiga adalah sekolah-sekolah yang proaktif. Mereka melihat suatu perubahan, mereka menganalisa suatu perubahan, dan beliau mempersiapkan apa-apa yang baik untuk dilakukan perubahan dan apa-apa keburukan yang harus diantisipasi. Nah, untuk itulah kami semua di manajemen Fastabikul Khairat selalu menyampaikan kepada sekolah-sekolah semuanya, ya, untuk terus kita melakukan
pembaharuan. Pimpinan kita Bapak Haji Muhammad Yosutomo, Pak Suryo Sutomo selalu mengatakan bahwa kita harus 2-3 langkah di depan. Karena apa? Karena sekolah negeri gratis. Kalau sekolah negeri masuknya gratis sementara masuk ke Fastabikul harus bayar, kalau kita tidak melakukan suatu terobosan-terobosan, ya tentunya sekolah Fastabikul akan ditinggalkan. Dan kita tidak berharap seperti itu. Banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang sudah ditinggalkan karena adanya sekolah negeri yang gratis. Ya, namun demikian, alhamdulillah hari ini kita dapat laporan dari Kepala SMP bahwa Fastabikul Khairat sudah penutupan PBDB sudah full katanya. Ya. Bahkan ada 10 orang yang waiting list ya Pak ya. Kita sudah menolak juga waiting list. Ya, jadi untuk itu ya selamat bahwa SMP Fastabikul Khairat sudah dipercaya ya orang tua di Kota Samarinda ini. Itu juga untuk TK dan SD-nya sudah tutup lebih dulu ya. Bahkan TK sudah menerima murid untuk setahun 2 tahun ke depan katanya. Itu juga untuk SD-nya setahun 2 tahun ke depan sudah inden deh. Sudah nitipkan untuk diterima. Kalau enggak dapat ya. Nah, SMA kita alhamdulillah juga ya. Beberapa 2 bulan yang lalu SMA kita mendapatkan akreditasi unggul ya. Alhamdulillah saat ini juga merupakan SMA yang lahir pada saat Covid, tapi alhamdulillah juga mendapatkan banyak prestasi pada saat Covid. Ya, ketika di Kota Samarinda, ketika di Kalimantan Timur belum banyak lomba, ikut mereka lomba di tingkat nasional. Dan alhamdulillah banyak sekali predikat-predikat juara yang didapatkan. Jadi untuk itu Pak Rasyanto, kepala sekolahnya baru ya, semangat ya. Mudah-mudahan ini anak kita sebagian besar masuk nanti ke SMA Fastabikul Khairat. Hanya terima beberapa orang lagi, setelah itu kita tutup untuk SMA ya. Jadi untuk itu segera masih ada kesempatan bagi anak-anak SMP kita untuk mendaftar di SMA Fastabikul Khairat. Bapak Ibu, hari Senin besok kami para pimpinan-pimpinan ya diberi fasilitas di Hotel Grand Senior di Balikpapan ya untuk apa? Untuk kita meeting semuanya masing-masing dari TK, SD, SMP dan SMA ya, kita merumuskan ya, arah baru pendidikan Fastabikul Khairat untuk tahun 2023 dan selanjutnya. Jadi kita seperti tadi yang saya katakan, kita terus memantau perubahan dan kita terus memperbaharui apa yang kiranya dilakukan. Bapak Ibu, yang terjadi pendidikan Education 5.0 ya, bahwa sekolah-sekolah mulai melakukan teknologi dengan membabi buta. Artinya apa? Artinya tidak lagi memikirkan aspek manusia. Mereka buru-buru teknologi ingin dikuasai. Apa yang terjadi? Ya, ketika Covid kemarin dilihat bahwa banyak sekali anak-anak sekarang, anak-anak usia di bawah SMP ya, 15 tahun ke bawah itu ya, itu perilaku agresif ya, kemudian mudah marah, kemudian malas gerak, mager istilahnya sekarang. Malas bergerak, ya. Kemudian apa? Yang paling dikhawatir adalah kecanduan digital. Dan ini saat ini mungkin kita anggap sebagai hal yang biasa. Tapi bayangkan nanti 5, 10 tahun, 15 tahun, apa yang terjadi kepada anak-anak kita yang tidak siap untuk bersaing di dunia yang tadi saya katakan, begitu cepat perubahannya, ya. Jadi kita juga akan merumuskan apa itu pendidikan Education 5.0 ya, sehingga sekolah kita nanti tetap sekolah yang menjadi tempat
pilihan utama bagi warga kota Samarinda dan juga Kalimantan Timur pada khususnya. Ya, saya kira begitu saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua, kepada anak-anak semua yang telah mempercayakan di SMP Fastabikul Khairat, ya, sebagai mewakili Yayasan Fastabikul Khairat, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya bila mana dalam pelayanan kami sehari-hari ada yang masih kurang berkenan. Dan juga kami terima kasih kepada komite sekolah, kepada sponsor yang luar biasa. Ya, ini semuanya saya dengar bahwa Pak Barlin ini adalah bagian daripada ini orang tua, Pak. Ya, semua support dari orang tua. Jadi sebenarnya kita mau biasa-biasa saja, tapi karena orang tua ingin anaknya mendapat yang terbaik, maka ini semua. Dan ini katanya juga punya orang tua juga gitu. Jadi alhamdulillah mungkin dapat alga khusus ya. Jadi kami di ini Pak, karena mulai sekarang bertebaran bahwa sekolah-sekolah jangan pakai wisuda deh karena memberatkan orang tua. Karena ada kutipan-kutipan, kan sudah mulai ada protes-protes seperti itu ya. Mungkin di sekolah kita ini peran orang tua dan sponsor yang paling banyak, tidak hanya orang tua tapi sponsor-sponsor perusahaan juga memberikan apresiasi memberikan dukungan kepada sekolah SMP Fastabikul. Itu juga di TK kemarin, di SD dan di SMP, SMA juga demikian, orang tua yang luar biasa memberikan dukungan kepada kita semua. Saya kira demikian, sudah 15 menit, saya khawatir ditegur oleh panitia. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Samarinda kepada Bapak Dr. Barlin Hadi Kusuma SPDM ED. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati pihak Yayasan Fastabikul Khairat, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Joko Wahyono, sahabat saya, manajer pengembangan Fastabikul Khairat. Yang saya hormati sahabat saya juga ini ada Pak Rahman, sama-sama dosen di Widyagama. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Fastabikul Khairat, Bapak Ibu para undangan, anak-anakku yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan semuanya satu persatu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang istimewa ini, di ruangan yang istimewa ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan saya memberikan apresiasi yang tinggi dan sebesar-besarnya kepada pihak panitia, terutama atas dukungan dari semua orang tua bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang dicintai dan mendapat support dari semua pihak. Artinya ada 3 pihak yang berkepentingan. Yang pertama tentu adalah pihak sekolah yang memiliki guru-guru, ustadz-ustadz ya, yang memiliki kompetensi dan semangat yang luar biasa mengajar anak kita dari Senin sampai hari Jumat, bahkan juga secara online, semata-mata untuk menciptakan generasi kita yang unggul serta memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah anak-anakku sekalian yang hari ini akan diwisuda ya dalam sebuah ruangan, dan mudah-mudahan tadi seperti harapan ketua panitia memakai nama Amerta ya.
Saya ingat dulu ada cerita wayang, ada tirta amerta ya, air keabadian ya. Tetapi harapannya nanti ya, pesan yang disampaikan adalah jangan pernah melupakan siapa yang berjasa kepada Anda. Orang tua yang memang menjadi penanggung jawab utama. Guru yang utama itu adalah di keluarga. Mereka memenuhi semua keperluan kita dari sejak kita bangun sampai kita tidur. Mereka juga mempersiapkan masa depan kita dengan memasukkan kita ke sekolah-sekolah yang bagus. Juga akan menyiapkan baik itu energi, tenaga, pikiran ya, setiap hari. Termasuk juga mendoakan kita selalu dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah pihak yang harus selalu diingat oleh anak-anak kita, selalu mendoakan juga kepada orang tua. Kita jangan sampai lupa untuk berbakti kepada mereka. Yang kedua, guru ya yang di sekolah, yang membantu kita untuk mengetahui, yang mengajarkan kita ilmu, yang membenarkan kita ya ketika kita berbuat salah, yang mengajarkan kita disiplin. Nah, dua orang ini atau dua pihak ini tentunya yang harus abadi di hati kita, selalu hadir dalam pikiran-pikiran kita ya, dalam setiap ibadah, sholat ya, tidak melupakan untuk mendoakan kepada mereka semua. Yang ketiga, pihak yang paling penting juga ya adalah orang tua. Nah, orang tua di sini baik itu bapak maupun ibu ya, kita dari Dinas Pendidikan mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah memberikan ya kesempatan belajar pendidikan ya, hak pendidikan kepada anak-anak kita. Memasukkan anak-anak Bapak Ibu ke Fastabikul merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat luar biasa. Karena Fastabikul ini adalah sebuah lembaga yang menurut pandangan kami dari Dinas Pendidikan adalah salah satu sekolah unggul yang ada di Kota Samarinda. Tadi Pak Joko sudah menyampaikan tantangan internasional, bahwa dunia akan berubah. Setiap hari kita akan bersentuhan dengan artificial intelligence. HP yang dulunya ya pernah menjadi momok oleh guru karena di situ mengganggu konsentrasi, ini mau tidak mau akan menjadi bagian dari hidup kita. Nah, tantangannya adalah tidak mungkin kita akan menutup diri ya terhadap teknologi. Tidak mungkin kita melarang 24 jam anak-anak kita untuk tidak menggunakan teknologi. Karena memang positif dan negatifnya ada. Positifnya tentu ilmu. Sekarang ini ilmu apapun bisa dipelajari melalui media teknologi. Ibu-ibu saja atau bapak-bapak sebagian kalau dulu belanja harus ke pasar atau ke mall, sekarang kan sudah tidak. Cukup dengan klik Shopee, apalagi selain Shopee? Nah, banyak kan? Belum lagi TikTok, ya. Banyak UMKM di Kota Samarinda tumbuh menjamur, itu belajarnya tidak melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Sebagian besar itu mengambil ilmu-ilmu yang ada di teknologi kita, di gadget kita. Karena kalau harus belajar kepada sumbernya, kita harus ke Jawa, ke luar negeri, jauh dan lama, membutuhkan biaya. Tapi dengan adanya teknologi, Bapak dan Ibu, orang-orang di sekitar kita, Kota Samarinda itu menjadi kota yang sekarang ekonominya semakin meningkat. Apa buktinya? Buktinya menjamur sekarang bisnis-bisnis online. Ya, kalau dulu setiap Sabtu dan Minggu mal-mal penuh. Sekarang mal-mal biasa-biasa, tapi penghasilan dari para UMKM di Kota Samarinda itu meningkat. Setiap hari ada yang live ya
dan lain sebagainya. Ini merupakan tantangan, tidak mungkin kita larang. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, ada pekerjaan yang akan hilang. 195 pekerjaan yang lama akan hilang Bapak Ibu. Tukang koran sudah tidak ada. Mungkin lama-lama nanti tukang parkir pun tidak ada. Ya, karena digantikan oleh pekerja-pekerja baru. Sementara itu, pekerjaan yang baru akan tumbuh 200-300 yang nama-namanya pun tidak pernah kita ketahui. Nah, ini tantangan buat anak-anak kita. Mereka tidak hanya harus belajar matematika, IPA, fisika dan lain sebagainya. Mereka juga harus belajar ilmu-ilmu yang lain. Dan ini membutuhkan kemampuan, keterbukaan, semangat kerja yang luar biasa dari kita semua. Ini harus kita hadapi bersama. Orang tua mungkin bisa memberikan peran, di rumah dikontrol. Berapa jam mereka menggunakan media sosial, berapa jam mereka menggunakan HP. Karena kemarin saya mengikuti survei di digital literasi. Ternyata 98% anak-anak kita itu adalah pengguna aktif ya internet. Dan dari 98% itu mereka banyak menghabiskan 5-8 jam sehari untuk masuk ke media tersebut. Nah, ini kalau tidak ada istilahnya itu guidance, bimbingan dari orang tua, dari guru, dari masyarakat, maka nanti dikhawatirkan mereka terlalu banyak menghabiskan waktu di gadget. Padahal kurikulum kita sudah berubah. Kurikulum yang dilaksanakan di Fastabikul dan di 320 sekolah di Kota Samarinda sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Artinya apa? Seharusnya kita tidak lagi fokus kepada hal-hal yang terkait dengan teori. Kita mulai berfokus pada pemahaman yang lebih dalam, namanya deep learning. Deep learning itu bagaimana berpikir kritis, bagaimana kreativitas, bagaimana menghadapi masalah dan menjadi pemecah masalah. Nah, pembelajaran ke depan harus berdasarkan karya-karya. Saya yakin dan percaya Fastabikul kemarin juga ada, saya lihat presentasinya di media sosial, sudah melakukan namanya proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, ini hal yang baru Bapak Ibu. Jadi kalau dulu setiap pembelajaran diakhiri dengan ujian atau ulangan, ke depan setiap pembelajaran harus diakhiri dengan karya dan perubahan keterampilan. Tepuk tangan dulu dong ya. Berarti ke depan anak-anak kita ini akan menguasai banyak keterampilan secara praktik, bukan lagi teori. Karena apa? Samarinda juga ditunjuk sebagai daerah pendukung IKN. Kemarin ketika ada diskusi dikatakan bahwa banyak pekerja-pekerja di IKN itu yang masih diambil dari luar Kalimantan Timur. Mengapa? Karena ternyata ada gap. Ya, kebanyakan orang-orang yang bekerja di IKN adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang tingkat tinggi. Mungkin seorang pembuat konstruksi, pekerja ekonomi, kemudian penyedia dan lain sebagainya. Sementara kita di Kalimantan Timur masih memiliki kekurangan. Nah, ini harus menjadi tantangan kita semua, bahwa sekolah-sekolah itu tidak lagi mengajarkan teori. Sekolah-sekolah harus menjawab kekurangan-kekurangan keterampilan itu dengan memasukkan ilmu-ilmu dan keterampilan yang harus bisa dikuasai anak-anak kita, dan itu akan digunakan di masa depan kita. Di sekolah tidak haram ada eskul coding. Tahu ya coding ya? Coding itu bagaimana membuat aplikasi. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Joko, semua dikuasai oleh aplikasi artificial intelligence, dan artificial intelligence itu dibuat oleh orang luar. Nah, seharusnya anak-anak kita diajarkan seperti itu. Bagaimana membuat aplikasi yang sederhana, bagaimana cara membuat aplikasi pengumpulan nilai, nanti bisa membantu gurunya. Membuat aplikasi bagaimana membuang sampah yang baik di sekolah, bagaimana membuat
aplikasi yang dapat digunakan oleh orang tua. Misalnya bagaimana manajemen keuangan, uang saku mereka itu bisa dibuat oleh anak-anak kita sendiri. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, terutama praktisi pendidikan, ini ada banyak tantangan-tantangan kita dan kita harus melakukan perubahan. Kita tidak hanya menuntut anak-anak kita juga melakukan perubahan, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Sekolah berubah, orang tua juga harus berubah cara menghadapi anak-anak kita. Karena anak-anak yang hadir di depan kita ini, 5-10 tahun yang akan datang, akan menjadi pemimpin bangsa kita. Yang hadir di sini tidak perlu lagi kita cari calon wali kota, mereka ada di sini. Tepuk tangan. Ya, di antara mereka ini ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi calon presiden, ada yang menjadi calon bos sawit, ada yang menjadi calon bos batubara. Mereka ada di depan kita. Jadi berilah support yang sebaik-baiknya kepada mereka dan tidak perlu untuk takut dengan perubahan. Karena perubahan itu adalah sebuah hal yang niscaya dan terjadi setiap hari. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan pikiran, energi kita, melakukan hal-hal yang positif. Kita mendukung anak-anak kita yang hari ini wisuda untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan keterampilan yang baik. Kita bantu mereka untuk menjadi calon-calon pemimpin bagi bangsa dan negara kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ikan gabus, ikan sepat, makin cepat makin bagus, ya. Satu lagi, makan durian dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sambutan terakhir dari perwakilan wali murid siswa kelas 9 SMP Fastabikul Khairat Samarinda kepada Ibu Dr. Gigi Desi Efriani Wahab MSI, orang tua dari Ananda Raihan Khadafi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada yang terhormat, ini teman dan sekaligus sahabat saya juga, Bapak Dr. Barlin Hadikusuma SPD MPD, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Ibu Dr. Randa Haja Nurseha MPD, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Bapak Amiruddin, Ketua MKKS Kota Samarinda, Bapak Syiar Islami, Pengawas Yayasan Fastabikul Khairat, Bapak Ali Anwar, Pengawas Yayasan Fastabikul Khairat. Ini juga teman saya lama, Bapak Darwis, sekarang alhamdulillah sudah jadi GM Puri Senior. Salam hormat Pak. Dr. Andes Joko Wahyono MPD, Bapak Manajer Pengembangan Yayasan Fastabikul Khairat, Bapak Dr. Abdurrahman MPD, Manajer Pendidikan Yayasan Fastabikul Khairat, Dr. Andes Bambang Sri Wahyono MPD, Penjamin Mutu Yayasan Fastabikul Khairat, Kepala Sekolah TK, SD, dan SMA Yayasan Fastabikul Khairat, Wakil Kepala Sekolah TK, SD, SMA Yayasan Fastabikul Khairat, yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua Komite SMP Fastabikul Khairat, anak-anakku pengisi acara, Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 9 SMP Fastabikul Khairat, dan tentunya yang saya cintai, saya banggakan, seluruh siswa-siswi SMP Fastabikul Khairat yang hari ini akan melaksanakan graduation ceremony. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah, nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus bersilaturahmi
dalam acara yang luar biasa, yaitu memperingati graduation ceremony the 4th generation Fastabikul Khairat High School dengan tema Amerta, artinya keabadian. Jadi kalau kata Amerta ini artinya abadi, ini sesuai dengan anak saya Bapak Ibu. Anak saya Ananda Rehan mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, dan insya Allah masuk SMA, artinya abadi di Fastabikul Khairat. Luar biasa, cinta sekali dalam Fastabikul Khairat. Semangat ya anak-anak ya. Pertama-tama izinkanlah saya berdiri di sini mewakili para orang tua wali murid untuk memberikan sambutan. Dan sebelum saya sambutan, izin boleh saya memberikan pantun Bapak Ibu? Nanti jangan lupa bilang cakep ya. Pohon nangka tinggal sebatang. Nangka unik berbuah tomat. Kami ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Hadirin sekalian yang kami hormati, tak terasa waktu begitu cepat berlalu dan begitu pula kebersamaan kita di lingkungan SMP Fastabikul Khairat yang kita cintai ini. Karena pada hari ini merupakan hari perpisahan anak-anak kita, khususnya siswa-siswi SMP kelas 9. Setelah melewati masa 3 tahun, tentunya ini adalah momen yang mengharukan, di mana kami orang tua dan seluruh wali murid merasa bangga dan sekaligus sedih karena anak-anak kami telah menyelesaikan pendidikan mereka di SMP dan selanjutnya akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada kesempatan kali ini izinkan juga saya mewakili wali murid kelas 9 ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Dewan Guru karena Bapak dan Ibu Guru sekalian telah ikhlas membimbing putra-putri kami sehingga menjadi anak-anak yang berilmu, namun tak hanya soal pendidikan formal. Di sini di Fastabikul Khairat, anak-anak kami juga dibimbing akhlak dan kedisiplinannya. Ini mungkin yang berbeda dengan sekolah lain. Dan kami sadar, tentu saja dalam hal ini kami para orang tua tidak dapat melakukannya sepenuhnya di rumah. Namun Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih dari kami tentu saja tidak dapat menggantikan apa yang telah Bapak Ibu Guru lakukan untuk anak-anak kami. Kami pun hanya dapat mendoakan agar kebaikan Bapak Ibu Guru mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Guru senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kemudahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kami memohon maaf apabila selama 3 tahun anak-anak kami bersekolah di sini terdapat perilaku dan perkataan yang tidak mengena di hati baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan kiranya Bapak Ibu Guru secara ikhlas untuk memaafkan kesalahan putra-putri kami. Dan untuk anak-anak kami yang kami cintai, kami banggakan, setelah ini kalian akan meneruskan perjuangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, di mana dibutuhkan sikap disiplin, mental dan keulutan yang lebih besar lagi, sehingga kalian memiliki budi pekerti yang akhlakul karimah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Barlin, Pak Joko, ternyata pandai dan pintar bukan cukup sekedar itu saja, tetapi yang penting memiliki karakter dan etika yang tinggi. Dan kami para orang tua juga berharap di jenjang yang lebih tinggi nanti kalian memiliki banyak prestasi, raihlah ilmu setinggi-tingginya, kejarlah cita-cita kalian. Mungkin anak-anakku selalu membaca di salah satu dinding ya, dinding sekolah. Saya sangat kagum sekali Pak dan senang sekali di dinding sekolah banyak sekali quotes dan kata-kata motivasi dari Bapak Presiden kita yang sekarang dan terdahulu. Ada salah satu ditulis di situ dari Bapak Presiden Jokowi mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit, mimpilah setinggi-tinggi langit. Dan jangan takut jatuh, karena ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi usahakan mimpi dan cita-cita itu harus tinggi langit. Dan harus luar biasa. Dan ketika gagal, artinya gagalnya itu bukan biasa-biasa saja.
tapi gagalnya menjadi luar biasa dan itu akan menjadi kesuksesan untuk kita semua. Dan kami sebagai orang tua juga akan selalu mendoakan langkah kalian agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak Ibu guru dengan segala hormat, kami memohon juga agar putra-putri kita nanti, anak-anak kita semua diberikan kekuatan dalam mengarungi jenjang pendidikan lebih tinggi, berjuang demi menggapai masa depan yang gemilang. Terakhir, anak-anakku, kami ingin menyampaikan pesan, kami bangga dengan semua prestasi yang telah kalian capai selama berada di SMP Fastabiqul Khairat. Dan kami yakin bahwa kalian memiliki potensi yang besar untuk meraih kesuksesan di masa depan. Dan teruslah mengembangkan diri kalian, memperdalam ilmu yang telah kalian pelajari, jadilah pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab. Dan jangan lupa selalu beribadah dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak ya. Semoga hidup kita semua berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa atas nama wali murid semua kami juga mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh panitia yang telah luar biasa menyelenggarakan graduation ceremony pada pagi hari ini dan seluruh sponsor juga terima kasih. Dan ketua komite dan juga komite kelas 9 yang juga luar biasa sudah bekerja keras sebagai teamwork yang sangat baik sekali sehingga kegiatan hari ini kita berjalan dengan lancar. Hadirin dan berbahagia, kita berharap semoga seterusnya kita bisa menjaga keluarga seperti ini dan semoga acara perpisahan ini menjadi kenangan yang tidak pernah kita lupakan sepanjang hidup kita. Semoga perpisahan ini bukan menjadi perjumpaan yang terakhir, melainkan awal perjumpaan di masa mendatang yang penuh dengan kesuksesan. Demikianlah kata sambutan saya mewakili wali murid pada hari ini. Mohon maaf atas segala hilaf dan perkataan yang tidak berkenan. Semoga sukses untuk anak-anakku sekalian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan sebelum saya menutup sambutan hari ini, boleh saya berpantun? Bapak Ibu, pohon raksasa di kebun raya. Jangan lupa dijaga kelestariannya. Meskipun kita tak lagi bertatap muka, ayo kita tetap berteman melalui grup WA. Bangun pagi di hari Minggu, cuci sepatu dan baju kemeja. Sampai jumpa di lain waktu, semoga kita sukses bersama. Fastabiqul Khairat, sekolahnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tari Ratoh Jaro. Tari Ratoh Jaro merupakan tari kreasi Aceh yang syarat akan pesan Islami. Tari ini melambangkan semangat perempuan yang divisualisasikan pada setiap gerakannya. Biasanya tari ini ditampilkan saat penyambutan tamu kehormatan. Penampilan dari Sanggar Tari Ruwai Elok, SMP Fastabiqul Khairat Samarinda. Dipersembahkan oleh penari Naura Akila Pirena, Sabitah Ramadhani, Afifah Nur Syahrajani, Dayang Kanaya Alisa Renaldi, Az-Zahra Hawa Putri Hendarsya, Jihan Korira Mekka AS, Nadia Sofwa Aira, Jasmine Azka Senjaya, Nabila Wulan Nisa, Naila Safira Maulida, dan Kesya Wahyu Rahmadani. Asuhan Ibu Betty Eka Wahyuni SPD, binaan Ayahanda Haji Muhammad Yosutomo.
Ci.